Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai belajar lagi. Walaupun belajarnya masih secara daring, tapi Ustazah harapkan Ananda sekalian tetap semangat. Jadi buku kita ini bukunya Matan Bina wal Asas. Ustazah harapkan masing-masing Ananda sekalian sudah punya buku ya. Sekarang kita bisa mulai pelajarannya. Coba buka bukunya. Ustazah akan baca dan artikan. Kemudian nanti Ustazah akan menjelaskannya untuk Ananda sekalian. Ini Ustazah sudah punya buku. Dan untuk Ananda, silakan barisi dengan bagus dan artikan dengan bagus. Mana tahu nanti ada tugas membaca biar Ananda bisa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat baris yang pertama ya. I'lam anna abawabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Ketahuilah bahwasanya bab tasrif itu ada 35 bab. Ustazah ulangi. I'lam anna abawabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Ketahuilah bahwasanya bab tasrif itu ada 35 bab. Sudah? Terus sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. 6 di antaranya sulasi mujarrad. Ustazah ulangi. Sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. 6 di antaranya sulasi mujarrad. Jadi dengarkan Ustazah jelaskan. Semua bab tasrif itu ada 35 bab. Dalam ilmu syaraf ini ya, bab tasrif itu ada 35 bab. Di antaranya ada yang namanya sulasi mujarrad. Jadi sulasi mujarrad ini ada 6. Berarti 6 dikurang 35 itu berapa? 6 dikurang 35 itu ada 29 lagi ya kurangnya berarti. Nanti di ilmu syaraf ini akan dijelaskan semuanya. Jadi untuk yang pertama kita bahas dulu tentang sulasi mujarrad. Yaitu sulasi mujarrad ada 6 bab. Coba lihat selanjutnya. Al-babul awwalu. Nah ini bab yang pertama. Maksudnya bab yang pertama dari sulasi mujarrad. Lanjut. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru. Fa'ala yaf'ulu, timbangannya nasara yansuru. Wa alamatuhu, dan pertandanya ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa matmuman fil mudhari'i. Ustazah ulangi membacanya. Wa alamatuhu ayyakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa matmuman fil mudhari'i. Dan pertandanya bahwa adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madi dan didommahkan pada fi'il mudhari'. Dan pertandanya bahwa adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madi dan didommahkan pada fi'il mudhari'.
Sudah dengarkan? Jadi bab yang pertama ini, sebelumnya Ustazah jelaskan di dalam shorof itu ada yang disebut fa fi'il, ada yang disebut ain fi'il, dan ada yang disebut lam fi'il. Coba kita periksa pada misal fa'ala dan yaf'ulu. Tentunya Ananda sudah mengenal seperti apa bentuk fi'il madhi dan seperti apa bentuk fi'il mudhorik. Jadi pada contoh fa'ala yaf'ulu yang contoh fi'il madhinya di situ yaitu fa'ala, dan contoh fi'il mudhorik yaitu yaf'ulu. Jadi pada fi'il madhinya, pada contoh fa'ala maksud Ustazah itu yang menjadi ain fi'il di situ adalah huruf fa, dan menjadi ain fi'il yaitu huruf ain, dan yang menjadi lam fi'il yaitu huruf lam. Jadi ketika kita masuk ke fi'il mudhoriknya, tetap yang menjadi fa fi'il di situ yaitu tetap huruf fa, dan yang menjadi ain fi'il tetap ain, yang menjadi lam fi'il tetap lam. Jadinya tidak dihitung karena dia adalah huruf tambahan. Begitu juga dengan contoh nasoro dan yansuru. Berarti pada nasoro yang menjadi ain fi'ilnya di situ adalah huruf nun, yang menjadi ain fi'il ada huruf so, dan yang menjadi lam fi'ilnya adalah huruf ro. Begitu juga dengan contoh fi'il mudhoriknya yansuru, yang menjadi fi'il di situ adalah huruf nun, dan yang menjadi ain fi'il di situ adalah huruf sod, dan yang menjadi lam fi'il adalah huruf ro. Jadi tadi pertanda yang pertama ini adalah bahwa adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madhi. Jadi coba kita periksa fi'il madhinya yaitu contoh fa'ala atau nasoro. Coba yang menjadi ain fi'il di situ adalah huruf ain dan huruf so. Dan huruf so maksud Ustazah ya. Jadi kita periksa barisnya di situ adalah baris patah. Itulah maksudnya, bahwa adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madhi. Jadi jelas ain fi'il pada contoh fa'ala dan nasoro atau huruf ain dan huruf sodnya itu dipatahkan atau dibarisi dengan baris patah. Selanjutnya wa matmuman fil mudhari', dan didommahkan pada fi'al mudhari'. Kita periksa lagi pada contoh fi'il mudhari'nya yaitu lafaz yaf'ulu dan yansuru, yang menjadi ain fi'ilnya di situ tetap huruf ain dan huruf sod, dan itu sama-sama barisnya didommahkan. Jadi itulah maksudnya, pertandanya adalah ain fi'ilnya dipatahkan pada fi'il madhi dan ain fi'ilnya didommahkan pada fi'il mudhari'. Jadi bab yang pertama ini biasanya disebut dengan bab fathu dhammin. Apa maksud dari bab fathu dhammin? Silakan tulis di sampingnya ya, di samping bukunya. Nama babnya itu bab fathu dhammin. Maksud dari bab fathu dhammin berarti patah ain fi'ilnya pada fi'il madhi dan dhammah ain fi'ilnya pada fi'il mudhari'. Kita lanjutkan. Wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Dan binanya itu muta'addi, kebiasaan, dan terkadang dia bina lazim. Di situ ada contoh muta'addi. Muta'addi itu maksudnya fiilnya itu sampai kepada maf'ulun bihnya, sedangkan lazim itu cuma punya fa'il saja, tidak sampai kepada maf'ulun bih. Ustazah harapkan kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan maf'ulun bih itu ada pada ilmu nahwu, yaitu sasaran perbuatan, yaitu ya. Jadi itulah pembahasan kita untuk hari ini. Ustazah harapkan kalian sudah paham apa yang Ustazah jelaskan tadi. Dan selanjutnya nanti Ustazah akan buat tugas ya.
makanya bagus-bagus baca bukunya, artikan bagus-bagus. Udah, untuk hari ini sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.